بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi ibu-ibu dalam Sehat Buah Hatiku pada segmen kedua hari ini. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas sedikit mengenai apa itu demam berdarah dengue atau demam dengue. Nah, pada segmen kedua ini mungkin kita akan saya akan mengulang sedikit tentang demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue adalah suatu demam akut kurang dari 7 hari yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Infeksi virus dengue bisa menyerang pada siapa saja, terutama anak-anak, dan gejala-gejalanya seperti demam tinggi, bisa terjadi tanda-tanda perdarahan baik ringan sampai berat. Yang ringan yang paling sering bisa terjadi mimisan, bisa terjadi gusi berdarah. Di samping itu juga ada gejala-gejala biasanya di seperti nyeri sendi, nyeri tulang, dan nyeri otot. Nah, kemudian pada segmen kedua ini kita akan membahas lebih pada bagaimana kita mengetahui kondisi seorang anak jika terjadi demam berdarah dengue ini, apakah masih baik-baik saja atau membutuhkan pengawasan, bahkan yang membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit, gitu ya. Mungkin ibu-ibu sudah pernah mengalami anaknya atau mungkin saudaranya terjadi demam, atau bahkan ada yang pernah mengalami demam berdarah. Tentu pengalaman yang tidak terlupakan, karena ini sangat membuat kita ada takut, was-was ya. Namun kita perlu tahu apa sebenarnya sih kondisi-kondisi yang perlu kita awasi sebagai orang tua. Ada beberapa hal yang menjadi warning sign, tanda-tanda bahaya yang harus kita ketahui sebagai orang tua. Ketika tanda-tanda ini muncul pada pasien dengan demam berdarah, itu kita harus lapor atau harus menyampaikan ke dokter atau perawat, atau kalau belum periksa harus segera periksa. Di antaranya adalah kalau terjadi perdarahan hebat. Nah, tentu kalau terjadi perdarahan hebat, seperti apa perdarahan hebat itu? Bisa terjadi muntah darah atau berak darah. Biasanya kalau sudah seperti ini, tanpa harus bertanya lagi, pasti harus lapor atau harus dibawa ke rumah sakit, ke UGD kalau perlu. Yang kedua, jika terjadi muntah-muntah yang terus-menerus. Muntah-muntah yang terus-menerus pada kondisi demam berdarah, pada pasien demam berdarah dengue merupakan salah satu tanda kegawatan. Karena kita harus melihat jangan-jangan pasien ini mengalami kekurangan cairan, apalagi ditambah muntah-muntahnya tadi. Sehingga ketika dokter mendapatkan laporan ada demam berdarah, kemudian terjadi muntah-muntah yang hebat, maka tentu akan dilakukan pemeriksaan secara lebih teliti dan pemeriksaan laborat segera jika diperlukan, dan terapi cairan yang sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga, apabila kencingnya berkurang. Seseorang atau seorang anak yang mengalami demam berdarah, tadi kita sudah jelaskan sedikit, terjadi perembesan plasma. Cairan di dalam pembuluh darahnya berkurang. Ketika cairan berkurang, maka tubuh tidak umumnya akan menghemat ya. Jadi tidak akan kencing bahkan, atau kencingnya berkurang karena cairannya kurang di dalam tubuh, tidak akan dibuang. Pada kondisi cairan berkurang, kencingnya berkurang, maka ini menjadi tanda-tanda, oh jangan-jangan ini sudah mulai kurang cairan. Biasanya anak-anak itu akan kencing kira-kira 4 atau 5 jam sekali ketika cairannya cukup. Tapi kalau sudah lebih dari mungkin 10 jam, 8 jam kok belum kencing, maka kita harus hati-hati. Atau kencingnya kok tampak kecoklatan, seperti pekat sekali, begitu berarti kurang cairan. Ini perlu segera dilaporkan karena mungkin membutuhkan terapi infus atau bahkan infusnya perlu ditambah.
Kemudian yang ketiga adalah nyeri perut. Nah, pada demam berdarah hampir selalu terjadi nyeri perut. Nyeri perut bisa ringan sampai berat. Kalau hanya nyeri perut ringan, ringan itu seperti apa? Kalau nyeri perut ringan, mungkin anak masih bisa makan walaupun sedikit. Anak masih bisa tidur. Tapi kalau nyeri perutnya hebat, apalagi anak-anak yang mungkin sudah bisa ngomong, nyeri perutnya hebat tanpa kesakitan yang lebih dari sebelum-sebelumnya, maka ini menjadi salah satu tanda kegawatan. Jangan-jangan dia mengalami nyeri perutnya ini bisa menjadi tanda awal terjadinya kondisi shock. Nah, shock ini adalah kondisi paling berat dari suatu demam berdarah. Ketika kita bisa mendeteksi lebih awal nyeri perutnya, kemudian kita mungkin lapor kepada dokter atau perawat atau petugas medis yang ada, sehingga bisa mendapatkan terapi cairan yang sesuai yang dibutuhkan, maka insya Allah shock ini bisa dicegah. Karena shock ini sangat fatal akibatnya kalau tidak segera mendapatkan penanganan yang baik. Kemudian tanda-tanda yang bisa diketahui oleh orang tua yang memiliki anak yang mengalami demam berdarah dengue, tadi sudah kita sebutkan, saya ulang sedikit, ada perdarahan, adanya muntah-muntah, kencing yang berkurang, dan nyeri perut. Hal-hal yang jika dijumpai hal-hal seperti ini, maka harus segera lapor pada dokter atau petugas kesehatan yang ada di situ yang paling dekat. Bagi kami yang sebagai dokter anak, maka kita akan melakukan pemeriksaan laborat secara segera. Kita akan melihat hemoglobin, hematokrit, kekentalan darahnya. Dari sana, kalau hemoglobin dan hematokritnya terlalu tinggi, jangan-jangan memang darahnya kental, artinya kurang cairan. Maka kita akan memberikan cairan dengan dosis yang lebih dibanding sebelumnya. Kemudian kita juga akan memeriksa nadi. Nah, nadi mungkin bagi sebagian orang bisa melakukan pemeriksaan nadi sendiri. Kita bisa meraba tangan seperti ini, atau dengan 3 jari kita periksa nadi di tangan seperti ini. Ketika kita mudah mendapatkan nadi, ada denyut yang mudah kita raba, maka berarti itu nadinya masih kuat. Nanti oleh dokter tentu atau tenaga kesehatan kita sudah bisa menentukan, oh bahwa ini nadinya masih bagus, masih kuat, atau sebaliknya. Kalau sebaliknya yang terjadi, maka tentu ini butuh penanganan yang serius, yang pemberian cairan yang dalam jumlah yang cukup besar, dan pengawasan kalau perlu dengan monitoring. Ini terkait tanda-tanda yang perlu diawasi. Kemudian saya menjawab pertanyaan yang kedua, tentang jumlah trombosit yang aman. Ya, tadi kita sudah sampaikan jumlah trombosit yang aman sebenarnya variatif. Kalau pada pemeriksaan laborat masih dijumpai trombosit di atas 100.000, secara umum ini masih aman, walaupun bukan berarti tidak membutuhkan pengawasan. Tapi kalau sudah di bawah 100.000, maka ini membutuhkan pengawasan medis. Ya, membutuhkan pengawasan medis. Tentu nanti kita seorang anak yang mengalami demam berdarah dengue akan mendapatkan pemeriksaan darah rutin secara berulang, ya. Secara berulang nanti dilihat trombositnya makin turun atau makin naik. Pada demam berdarah dengue itu biasanya durasi sakit adalah sekitar 1 minggu, 7 hari. Tadi di segmen pertama kita jelaskan pengawasan atau hari kritisnya adalah kira-kira hari kelima. Mungkin bisa sebelumnya hari keempat sudah mulai pengawasan, hari kelima, dan biasanya hari keenam mulai ada perbaikan, hari ketujuh juga sudah mulai perbaikan. Nah, pada kondisi perbaikan, nanti secara klinis keluhannya sudah jauh berkurang. Anak tampak lebih ceria, anak nyeri perut yang sebelumnya ada, bisa jadi sudah hilang atau tinggal sedikit, makannya sudah mulai mau. Nah, pada kondisi seperti ini, biasanya sudah kelihatan, oh ini mungkin sudah fase perbaikan. Tapi tidak cukup dari klinis saja, kita harus membuktikan dari laborat juga. Sehingga walaupun klinis anak sudah tampak lebih baik dari sebelumnya, pemeriksaan laborat tetap diperlukan karena bisa jadi laborat trombositnya masih rendah sekali. Nah,
ini nanti dokter akan memberitahu. Biasanya trombosit ketika sudah mulai naik beberapa 2 kali secara konsisten naik dan batasnya aman minimal di atas 50.000, syukur-syukur bisa di atas 70.000, maka insya Allah kondisi-kondisi seperti ini akan dipertimbangkan oleh dokter apakah bisa rawat jalan atau masih membutuhkan pengawasan. Tentu beberapa hal akan dilihat. Seorang anak apakah dia sudah mau makan, apakah masih ada keluhan nyeri perut yang perlu diawasi, apakah laboratnya sudah baik, apakah sudah bisa mobilisasi juga. Nah, mobilisasi ini biasanya pada anak dengan demam berdarah kondisinya akan sangat lemah. Jalan pun mungkin sempoyongan, dia ke kamar mandi mungkin butuh dibantu. Tapi kondisi yang sudah membaik mungkin sudah bisa berdiri, jalan meskipun perlahan secara mandiri, mobilisasinya sudah baik walaupun untuk kebutuhan activity daily living di rumah, ke kamar mandi, ke tempat tidur, makan dan segala macam bisa melakukan mandiri, maka ini sudah bisa dilakukan rawat jalan. Jadi batas trombosit yang aman tidak bisa kita patok secara khusus karena ini personal. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau pada musim hujan yang seperti ini tentu menjadi resiko banyak demam berdarah terjadi. Bagaimana kita bisa mencegah supaya jangan sampai terjadi demam berdarah? Nah, ini nanti untuk pencegahan tentang demam berdarah mungkin kita bisa bahas lebih detail pada segmen ketiga. Tetap di Sehat Buah Hatiku, insya Allah nanti kita akan membahas di sana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للحب للسعادة للتغيير